Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita terisekai menjadi Pak Bupati. Roland kemarin telah bersiap untuk bertempur melawan Demonic Beast dan ia berhasil membuat senapan forklift. Dan juga ia telah membangun pasukan untuk menjaga benteng perbatasan. Dan ya, seperti apa kisah Roland dalam mengatur kota perbatasan? Kita langsung aja lah dicapcus. Cerita diawali dari Nektel yang ternyata ia hidup di dalam dunia ilusi. Sihir Nektel adalah sihir memanipulasi optik yang dapat membuat mata tertipu oleh ilusi yang Nektel buat. Tapi akibatnya dari hasil ilusi tersebut, Nektel hanya dapat melihat garis putih dan garis hitam. Ya, itu seperti lembaran hitam putih. Dan itu adalah dunia di mana Nektel mengaktifkan sihir ilusinya. Dan berkat sihir itu, Nektel dapat bergerak bebas kemanapun yang ia inginkan, kecuali satu hal, yaitu penyihir. Penyihir itu memiliki warna, ya, ia memiliki warna dalam pandangan Nektel. Dan itu ya, ada sihir hijau. Ternyata itu milik Ana. Dan tidak disangka-sangka, Ana menyadari keberadaan Nektel yang sedang menggunakan sihir kamuflasenya. Wah, Nektel terkejut. Ana bisa menyadari keberadaannya. Nektel pun menampakkan diri dan ia pun menyapa Ana. Ana pun menyapanya kembali, tapi karena sedang fokus latihan kontrol api, ia jadinya masih fokus untuk konsentrasi. Nektel pun memberi Ana oleh-oleh, yaitu daiyaki. Itu cemilan yang berbentuk ikan. Wah, Ana sangat senang. Ia sangat suka daiyaki. Sudah lama ia tidak memakan cemilan ini. Kemudian Nektel melihat api Ana dan Nektel terkejut karena Ana mulai bisa mengontrol dengan baik sihir apinya. Bahkan ia bisa menyelimuti tangannya dengan api. Walah, kontrolnya sangat luar biasa. Dan ya, setelah melihat latihan Ana, Nektel pun bertanya, apa Ana benar-benar ingin hidup di sini? Ya, hidup di sini di kota perbatasan. Nektel sedikit khawatir kalau Ana tidak akan bisa melewati musim dingin ini karena itu ya, karena coming of age yang akan segera menghampiri Ana. Ana yang sedang makan daiyaki, ia malah balik tanya sama Nektel. Ya, sebelum bergabung dengan asosiasi penyihir, emangnya Nektel itu ada di mana? Apa Nektel juga mau digantung seperti penyihir yang lain? Walah ucapan anak itu membuat Nektel teringat saat dirinya ditangkap oleh pihak keamanan. Itu pengalaman yang menyakitkan dan ia tidak ingin membahasnya. Wadidaw dadah. Kemudian Ana menjelaskan kalau dirinya dulu adalah seorang penyihir yang mau digantung oleh warga kota perbatasan. Tapi Pangeran Roland membebaskannya. Malahan dijadikan pegawai. Ana tidak akan meninggalkan Roland. Kota perbatasan hanyalah sebuah wilayah. Bagi Ana, Roland adalah tujuannya saat ini, jadi ia akan tetap berada di dekat Roland. Yah, Nektel pun paham apa yang diinginkan oleh Ana. Aku sudah tidak peduli lagi dengan apa kata-kata orang mengenai sihir atau penyihir. Yah, mereka selalu mengatakan kalau penyihir itu jelmaan dari demon. Tapi selama aku berada di sisi yang mulia Roland, aku merasa semua itu tidak berguna. Yah, semua yang dikatakan oleh masyarakat tidaklah benar. Semua itu berkat pandangan yang diberikan oleh Pangeran Roland. Dan sekarang Ana mengatakan kalau Pangeran Roland adalah gunung suci yang ia temukan. Waduh, ia mengatakan itu sambil tersipu malu. Ana, gunung suci itu bukan seperti itu, protes Nektel. Di saat sedang ngobrol, Nana malah masuk. Ya, ia masuk tanpa permisi. Ia langsung membuka pintu dan nangis. Ia malah nangis. Nih bocil kenapa lagi dadah? Nana pun berlari dan memeluk Ana.
dan ia menangis sambil ngomong, "Apa yang harus aku lakukan kakak Ana?" Waduh, kenapa dah dibocil? Kemudian scene berpindah di tempat lain, di tempat Roland itu ya. Tampaknya Roland sedang tidur, ia masih mimpi itu. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menariknya dengan kencang. Itu adalah Nektel. Ya, tiba-tiba si Nektel itu marah-marah sama Roland. Kenapa kau masih tidur di jam gini ya? Cepat bangun, temuin Nana sekarang. Waduh, apaan sih, Cuk, Cuk? Gue lagi mimpi One Piece di episode terakhir, malah ente bangunin. Bodoh amat, bangun dan selesaikan masalah Nana. Wadada, malahan. Kemudian sambil memakai baju, Roland berlari menuju suatu tempat dan ia berlari karena ternyata orang tua Nana yang merupakan bangsawan kota perbatasan telah datang menemuinya. Itu bangsawan dari keluarga Pine. Dan di saat Roland membuka pintu ruang tamu, ayah Nana yang bernama Tugui Pine malah marah-marah dan menyuruh Roland untuk mengembalikan anaknya kepadanya. Waduh, ini orang kenapa dah? Kenapa malah marah-marah? Gak jelas banget dah ente dadah. Kemudian setelah Roland duduk, Tugui kembali ngoceh. Ia ingin menjelaskan kenapa anaknya sering dibawa ke kediaman Pangeran Roland. Ia mau penjelasan sekarang juga. Nana yang mendengar itu jadi takut. Ia malah takut sama ayahnya. Soalnya ia tidak mau dijual sama ayahnya. Ya, jika si ayah tahu kalau dirinya adalah seorang penyihir, ia takut kalau ternyata si ayahnya ini malah menjualnya. Waduh, Nana berpikir seperti itu terhadap ayahnya. Tapi Tugui malah pasang wajah imut-imut. Wadidaw, nih orang tua ngapain dah? Pantesan anaknya malah ketakutan. Kemudian Roland to the point aja. Ia pun memberitahu kalau Nana itu seorang penyihir. Jadi ia sedang berlatih sihir di sini. Walah, penyihir. Tugui baru tahu itu. Ia jadi bingung. Nana pun minta maaf kepada ayahnya dan memohon untuk tidak menggantungnya. Dan boom, Tugui marah. Ia menghantam meja. Ia jengkel banget dah. Tolong jangan bercanda denganku, pangeran. Wanjir, Nana pun jadi tambah takut itu. Kemudian Roland menyuruh Anna untuk mengeluarkan sihirnya dan push. Api muncul dari tangan Ana dan itu membuat Tugui kaget. Malah beneran sihir, cuk-cuk. Ana pun memperbesar sihirnya dan ya, Tugui langsung percaya akan hal itu. Tapi Nana malah ketakutan. Ia menyuruh Ana untuk berhenti menggunakan sihir apinya. Yang mulia, apa ini benar? Apakah putriku adalah seorang penyihir? Yang mulia, tolong jelaskan ini. Ucap Tugu yang kaget. Ia malah shock berat itu dadah. Duduklah, duduk, duduk, duduk. Tenang dulu Tugui dan duduklah dengan santai. Ya, santai aja dulu, santai-santai. Gak usah buru-buru. Dan ya, sambil minum teh, Tugui pun mendapatkan penjelasan mengenai Nana yang telah menjadi seorang penyihir dan sedang menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang yang ada di sini. Ya, Tugui pun memahami itu. Tapi bagi Tugui, penyihir Nana itu bukan masalah besar. Ya, baginya Nana adalah anaknya. Tidak peduli dia adalah penyihir atau bukan, Nana adalah seorang gadis imut-imut yang telah menjadi anaknya. Jadi, jangan renggut dia dari hadapanku. Kemudian Roland bertanya kepada Tugui, kalau dulu keluarga Pine adalah keluarga kesatria yang hebat, bahkan keluarga Pine adalah keluarga yang memimpin penyerangan demonic beast. Apa Tugui masih seorang kesatria seperti keluarga Pine lainnya? Mendengar itu, Tugui jadi bersemangat kalau dirinya memang kesatria yang hebat. Ya, waktu masih muda dulu, ia sangat ingat ketika ia berperang melawan demonic beast. Dan tangan ini, ya berkat tangan ini aku telah berjuang mati-matian. Dan juga bersama ayahku, aku melawan demonic beast. Tapi sekarang semua itu percuma. Karena sekarang kota Longsong punya benteng pertahanan dan keluarga Pine tidak mendapatkan pekerjaan sebagai kesatria.
Kalau kau mau tinggallah di sini, ya tinggal di sini di rumah dinas bupati, aku akan memberimu tanah untuk kau garap. Ya, bayarannya cuman menjaga dan menjadi kesatria di kota perbatasan. Wadidaw, ini tawaran yang menggiurkan. Akan tetapi, ia mau berlindung ke kota Longsong, soalnya ia sudah tahu ia tidak mau bertarung kembali, ia akan pindah ke kota Longsong bersama keluarganya. Jadi, tolong aku akan membawa Nana ke kota Longsong. Kemudian Roland protes, ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Kota Longsong itu berbahaya. Ya, apalagi bagi Nana yang seorang penyihir. Kalau Nana ketahuan sebagai penyihir, maka ia akan digantung oleh Bupati Rian yang ada di kota Longsong itu. Bahaya, bahaya, bahaya. Aku tidak akan mengizinkanmu. Walaupun kau adalah ayahnya, aku tidak akan mengizinkannya. Roland tidak akan membiarkan itu terjadi. Roland pun akan menjamin keselamatan dari Nana. Dari para demonic beast itu, ia berjanji akan membuat benteng pertahanan yang kuat di kota perbatasan. Itu bahkan lebih kuat dari benteng Longsong. Wadidaw, Tugui mendengar itu jadi bersemangat. Dan ya, Tugui pun mengakuinya dan ia akan menerima tawaran Bupati Roland Wimbledon. Dan ya, Tugui pun berdiri dan ia langsung bersujud di hadapan Roland. Saya, Tugui Pain, bersumpah setia akan menjadi kesatria dari pangeran keempat kerajaan Grayskull Wimbledon, Roland Wimbledon. Dan ya, masalah sudah selesai. Mulai sekarang Tugui adalah kesatria di kota perbatasan. Selamat bekerja ya. Dan oke siap, Sin pun berpindah. Di ruang kerja bupati ada Baron Mons yang marah-marah. Ia protes sama Roland karena keuangan kota sudah tidak tersisa apapun. Dan lagi perdagangan di kota Willow sudah berhenti karena musim dingin sudah datang. Kota perbatasan sekarang tidak memiliki pemasukan sama sekali. Waduh, gaswat, puyeng amat dah ini dadah. Jual saja semua yang ada di tempat penyimpananku. Ya, untuk operasional bulan bis ini, kau gunakan saja semua harta yang aku miliki. Jual semuanya. Dan saya serahkan semuanya kepadamu, Baron Mons. Kalau gitu, ya udahlah pergi sana, hus pergi sana, urus semuanya. Jangan ganggu gue lagi. Puyeng lihat ente ngomongin duit mulu. Wadidaw, bener-bener bangke dah, malah diusir itu si Baron Mons. Ya, Roland pun berpikir kalau si Roland kampret ini sebelum ia terisekai, ia sukanya foya-foya, buang-buang duit. Pasti ada banyak duit yang ia buang-buang. Ya, anggaran kota ia buang-buang. Dasar si Roland bangke ini, untung saja ia terisekai. Sepertinya kau sedang memikirkan banyak hal ya, Pangeran. Waduh, ada suara. Roland kaget dengan suara cewek itu. Itu pasti Nektel. Dan bener, itu Nektel. Ia malah muncul di depan Roland. Sepertinya masalah keuangan akan membuatmu pergi dari kota ini ya. Apa itu nyata? Tanya Nektel. Walah, jangan ngomong sembarangan, cuk, cuk. Aku cuman sedang puyeng mikirin dompetku yang ludes. Ya, habis total. Walah, Anda adalah pangeran keempat kerajaan ini. Masa bisa kehabisan dana? Ya, daripada mikirin duit, lebih baik kau berpikir tentang anak yang sebentar lagi akan mengalami coming of age. Apa kau benar-benar yakin membiarkan Ana melewati fase sakit bagi penyihir ini di ruang rahasia? Ya, kau benar. Aku hanya percaya saja kepada Nona Ana. Aku sudah mengasihnya tips. Ya, aku memberinya tips biar dia bisa menjalani coming of age. Jadi, santai aja dah, santai-santai. Kalau teoriku benar, coming of age akan berjalan lancar. Ucap Roland menjelaskan apa yang ia rencanakan. Dan ya, kau akan lihat saja ya, Nighttail. Kau langsung lihat aja lah nanti ketika Ana mengalami coming of age. Tapi saat ini aku mau fokus berperang melawan demonic beast. Ini musim dingin. Ya, musim dinginnya sudah sampai. Aku berada di ujung tanduk ini. Sudah tidak ada tempat lagi untuk berlindung. Aku harus berjuang sekarang. Kemudian Nektel memandangi jendela dengan kebingungan karena ternyata salju telah turun.
Ini salju yang menurut Nektel adalah awal mula demonic beast bermunculan. Ya, kita harus bersiap-siap. Dan okelah, Shin berpindah di tempat lain. Di area latihan prajurit, Iron X sedang mencoba senapannya. Ia latihan menembak. Ia sekarang sudah mahir menggunakan forklift. Roland pun datang menemui Iron X. Ia bertanya, apa kau sudah mengetahui cara penggunaannya, Iron X? Siap yang mulia, ini ternyata mudah. Aku sangat suka dengan ini yang mulia. Ini benar-benar praktis dan sangat mematikan. Seandainya forklift ini ada di tahun kemarin, aku pasti bisa mengkill banyak demonic beast dan bisa menghajar si monster campuran itu. Dan aku tidak akan melihat teman-temanku yang modar. Maaf yang mulia, saya malah ngelantur. Tapi terima kasih karena Anda telah memberikan senjata yang luar biasa hebat. Saya akan berada di sisi Anda terus yang mulia. Santai aja bos, santai, santai, santai. Ucap Roland. Bagaimana denganmu, Carter? Apa kau sudah mahir menggunakannya? Siap, aman yang mulia. Saya paham penggunaannya. Hanya saja kalau cuma ada dua, apa bisa melawan demonic beast yang jumlahnya banyak? Kau itu selalu negatif ya, Carter. Tenang aja, ada dua lagi. Yah, cuman dua lagi yang akan datang. Yah, sayang sekali para pengrajin kita cuma bisa memproduksi empat di bulan ini. Kita akan bertahan dengan empat forklift itu. Dan yah, beberapa senjata yang lain juga telah disiapkan. Jadi, kau tenang saja, Carter. Aku sudah memiliki banyak rencana. Dan wokidah, Sin pun berpindah. Keesokan harinya, di benteng perbatasan, Roland mengecek keadaan prajurit. Ya, mereka sudah bersiap di atas benteng, dan para penjaga memberi salam kepada Roland. Roland sedikit canggung diberi salam seperti itu berlebihan dah. Kemudian Iron X memberi laporan kalau monster demonic beast sudah mulai menampakkan diri, tapi mereka belum menyerang secara frontal. Mereka cuma lewat doang. Wanjir malahan cuma lewat. Ya, baguslah kalau gitu. Kemudian ada prajurit yang berteriak. Kalau itu, ya itu dia. Itu ada serigala demonic beast. Itu ada satu di sana itu. Sepertinya serigala itu mau menyerang. Serigala itu telah menjadi demonic beast yang mulia. Yang mulia, harap berlindung. Cepatlah berlindung. Serahkan pada kami yang mulia. Anda berlindung saja dari sini. Ini cukup berbahaya. Kau ini ngomong apa sih? Di sini aku adalah pimpinannya. Kau jangan lengah. Aku akan melihat serigala itu dengan detail. Siap yang mulia, kami akan melindungi Anda. Ya elah, lu perhatikan baik-baik itu monsternya. Oke siap yang mulia. Kemudian Iron X mulai memberi instruksi. Para penjaga disuruh bersiap jika serigala itu mendekat. Dan ternyata serigalanya memang mendekat. Ia mulai berjalan ke arah benteng. Roland mulai memperhatikan serigala itu. Ia merasa serigala itu ya sama seperti serigala pada umumnya gitu ya. Ini bukan saatnya untuk pengamatan pangeran. Ini bahaya. Satu gigitan saja manusia bisa KO yang mulia, ucap Iron X yang mulai membidik. Dan ya, serigala itu pun terus berjalan mendekati benteng. Kemudian setelah cukup dekat, serigala itu mau melompat. Waduh, bahaya. Iron X langsung waspada. Ia akan melesatkan bidikannya ke arah serigala itu gitu ya. Dan ia langsung memperingati Pangeran Roland untuk segera menjauh. Ya, Carter pun langsung mendatangi Roland dan ia menjadi tameng Roland. Ia akan melindungi Roland dengan tubuhnya. Dan ternyata, ya, emang serigalanya melompat dengan tinggi. Serigala itu sepertinya mau melompat di tembok benteng itu ya. Tapi Iron X langsung melesatkan anak panahnya. Dan itu langsung mengarah ke serigala dan jelek. Kena sekali itu pas banget dah kenanya dan langsung dah KO. Walah gampang banget dah modarnya. Sekali panah langsung modar. Roland jadi paham kalau itu emang serigala biasa. Ya, tidak jauh berbeda dengan serigala yang lain. Tapi ada sesuatu yang aneh dari serigala itu. Karena yang keluar adalah cairan merah kehitam-hitaman.
Waduh, bukannya cairan merah tapi malah itu merah ke hitam banget dah, kayaknya itu malah hitam dah. Itu membuat Roland paham kenapa itu disebut demonic beast. Sepertinya serigala itu telah terinfeksi sesuatu. Roland pun bertanya kepada Iron X, apa gigitan serigala itu emang sangat berbahaya? Ya jelaslah pangeran, pangeran. Anda bisa melihat itu pangeran. Ya, itu adalah cairan kutukan. Ya, ia terkena kutukan dan cairannya berubah. Dan ketika serigala itu menyatek atau menggigit seseorang, ya orang itu langsung terinfeksi dan langsung KO seketika. Waduh, bahaya banget ini tuh dah. Tapi ya untunglah tidak jadi zombie. Bahaya dah kalau digigit terus jadi zombie. Wadidaw, malah mikirnya jadi zombie. Carter, apa kau pernah makan daging demonic beast? Wanjir, ya oka banget lah pangeran, pangeran. Kenapa Anda menyuruh saya untuk memakan demonic beast? Itu sangat berbahaya. Itu adalah makhluk terkutuk pangeran. Itu demon, itu bahaya. Mana bisa dimakan? Itu sangat-sangat beracun pangeran. Ucap Carter yang protes. Ya, itu benar yang mulia. Aku sudah mencobanya kepada anjingku, dan ternyata anjingku langsung modar begitu ia menggigit demonic beast. Waduh, sayang sekali ya. Padahal kota perbatasan sedang kekurangan bahan makanan. Bisa buat suplai ransum kalau mereka bisa dimakan itu. Walah, Iron X dan Carter jadi ngelak. Otak pangeran memang itu ya, memang sengkle. Kemudian ada kesatria yang datang untuk melapor. Ia melapor kalau ada seseorang yang terluka di tambang kota perbatasan dan itu membuat suplai sulfur jadi terhambat. Ya, survei sulfur dan batu kapur gitu ya. Waduh, gaswat, ini bahaya ini. Kemudian scene berpindah di tempat Nana. Terlihat itu Nana sedang bengong menatap coklat hangat yang sedang ia minum. Kemudian Nana menyadari sesuatu. Ternyata di situ ada nektel yang muncul tiba-tiba. Walah, itu membuat Nana kaget. Kalau datang pakai permisi kek. Jangan muncul sembarangan. Kayak hantu aja. Dan ya, nektel pun menghampiri Nana. Dan ia bertanya, apa yang Nana lakukan di sini? Ia sedang menunggu apa di sini? Yah, apa kau bosan menunggu terus di sini? Walah, ya Nana pun menjawab kalau ia tidak bosan. Ia lebih ini ya, ia lebih ketakutan. Soalnya ia sedang ditugaskan sebagai penyembuh. Jadi ia harus siap siaga. Tapi ia masih trauma dengan luka-luka yang dialami oleh pasiennya. Jadi ia ketakutan. Akan tetapi Nana berusaha untuk kuat karena ia harus membantu orang-orang yang terluka di sini. Ia harus bersiap, ia tidak mau cengeng terus, jangan lemah, ya harus kuat. Nektel yang melihat Nana jadi kasihan, bocil segini disuruh kerja. Waduh dah, dasar Roland bangke bener dah ini dah. Ini eksploitasi anak namanya. Tiba-tiba ada penjaga yang memanggil Nana. Ia menyuruh Nana untuk segera menuju ke ruang pasien karena ada pasien gawat darurat. Oke siap, Nana langsung bersemangat dan ia langsung berpindah ke ruang pasien. Di situ ada pasien yang kesakitan dan ada temannya itu, teman dari pasien. Ia menjelaskan kalau temannya ini terkena uap dari sulfur, uap panas gitu ya dari sulfur. Dan tubuhnya mulai terbakar. Saat ini ia sedang kesakitan, kesakitan karena luka bakar. Tolong yang mulia, tolong selamatkan temanku ini. Waduh, pekerja tambang yang ada di pertambangan batu kapur itu emang berbahaya. Kalau tidak hati-hati bisa terjadi kecelakaan. Waduh dan ternyata malah kecelakaan beneran. Sepertinya Roland harus membuat safety guard untuk para pekerja di tambang. Dan ya, Nana pun sampai. Ia pun melihat pasien yang mengalami luka bakar 80%. Waduh, ngeri bos. Kemudian ayah Nana berusaha untuk menenangkan anaknya. Ia menyuruh Nana untuk tidak takut, harus berani, layaknya seorang kesatria keluarga Pine. Dan oke siap ayah, Nana pun langsung menata hatinya. Ia sudah mantap dengan keberanian yang telah ia bangun.
Dan Woke langsung digas. Nana pun tarik nafas dan ia mulai mengalirkan sihirnya. Ia pun memunculkan air penyembuh dan berusaha untuk mengontrolnya supaya airnya dapat menyembuhkan setiap sel yang rusak seperti yang diajarkan oleh Pangeran Roland gitu ya. Dan tuing, disensor penyembuhannya. Wadidaw, malah disensor dan tiba-tiba selesai. Tugui langsung bergembira melihat kekuatan anaknya yang begitu overpower. Ia bisa menyembuhkan. Ya, ini luar biasa. Ia adalah penyembuh. Dan pria itu sembuh total. Ini luar biasa anakku, kau hebat sekali. Hei, hei, hei. Diam, 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 diam. Ini ruang penyembuhan. Jangan berisik, ucap Roland yang protes dengan tingkah si Tugui. Dan ya, beberapa saat kemudian si pasien sadar. Ia sadar dan merasa sakitnya hilang total. Ada apa ini? Aku seperti bermimpi. Ya, aku seperti bermimpi sakit kebakaran dan bangun dengan tubuh yang sehat. Sebenarnya, apa yang terjadi padaku? Walah, malah linglung. Ini bukan mimpi, bro. Kau memang terluka dan kau sudah disembuhkan oleh seorang penyihir cilik tersebut. Ya, kau bisa melihatnya itu. Seorang bocil yang memiliki sihir penyembuh. Dialah adalah penyembuhmu. Dia bernama Nana Pine. Walah, Roland malah langsung to the point kalau Nana itu penyihir. Wadidaw. Dan ya, scene pun berpindah. Roland mau istirahat, tapi di kamarnya malah ada Nektel. Walah, ngapain tuh cewek? Nektel bertanya kepada Roland. Ia bertanya, kenapa Roland dengan terang-terangan memberitahu pekerja tambang yang sakit itu terkait penyembuhan sihir yang dilakukan oleh Nana. Ia protes, itu berbahaya karena rumor akan menyebar dengan cepat. Yah, Roland sih santai-santai aja. Itu emang niatnya dari awal. Lagian, pasien itu emang pasien umum yang tercuci otaknya karena doktrin gereja suci. Kemudian kita flashback saat si pasien menyadari kalau dirinya disembuhkan oleh penyihir. Ia sempat shock berat karena disembuhkan oleh seorang demon yaitu penyihir. Ya, jelmaan demon maksudnya gitu ya. Tapi ucapan itu membuat Tugui marah. Yah, ayah Tugui marah-marah itu sama si pasien yang baru sembuh. Ia adalah putriku yang imut-imut. Kenapa kau menyebutnya jelmaan demon? Nah, dia itu hanya seorang anak yang telah menyembuhkanmu. Wanjir, si pasien pun syok berat. Ia tertunduk lemas. Ia jadi ingat begitu sakitnya ketika ia mengalami luka bakar dan sekarang ia sembuh total. Si pasien pun menunduk dan memohon. Ia memohon maaf kepada Nona Nana. Ia benar-benar minta maaf dan berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya dari luka yang parah. Ia benar-benar berterima kasih. Ya, ia berterima kasih sambil nangis itu dah. Kemudian kembali ke Roland. Naiktel saat ini sedang protes dengan tindakan Roland yang mulai terang-terangan terhadap warga perbatasan terkait dirinya yang menjadikan penyihir sebagai pegawai di kota perbatasan. Rumor akan tersebar dan gereja suci akan mendatangi kota perbatasan. Ya elah, santai aja bos. Saat ini semua informasi telah terputus. Karena jalan keluar dari kota perbatasan cuman ke jalan yang mengarah ke kota Longsong. Ya, kota Longsong sekarang sedang tertutup. Ya, jalurnya sedang tertutup oleh salju. Jalur perairan juga membeku, jadi tidak ada informasi yang keluar. Jadi santai saja bos, mumpung kita terkurung di kota ini, saya akan mulai rencana, yaitu rencana yang saya namakan malaikat kecil. Ya, malaikat penyembuh yang imut-imut, yaitu Nona Nana Pine. Ia akan menjadi maskot penyihir, jelmaan malaikat. Itu rencana yang bagus kan? Ucap Roland sambil nyengir. Walah, apa itu benar? Nektel tidak mau mengakui rencana itu. Ia masih menganggap ini berbahaya. Apalagi di kota perbatasan sudah disusupi banyak mata-mata dari kota Longsong. Mungkin saat ini mereka masih terjebak di kota perbatasan. Tapi setelah musim dingin berakhir, mereka akan keluar dan membocorkan rumor
rumor kota perbatasan yang memelihara penyihir itu sangat beresiko. Waduh waduh waduh, kau itu ternyata seperti Carter ya, Nightel. Kau juga selalu berpikir negatif. Itu cuman langkah awal untuk membangun image positif di masyarakat kota perbatasan terkait dengan penyihir. Kalau urusan mata-mata, tenang aja bos. Sudah ada cara untuk menghilangkan mereka. Saat ini, biarkan rumor menyebar di kalangan warga kota perbatasan. Dan biarkan mereka menilai penyihir yang menolong mereka itu pantas disebut sebagai jelmaan malaikat, bukan lagi jelmaan demon. Dan jika mereka semua paham akan hal itu, maka image positif terhadap penyihir akan tercapai. Ya, kota perbatasan adalah wilayah yang akan hidup berdampingan dengan para penyihir. Kalau itu benar terjadi, artinya Gunung Suci penyihir telah dibuat di sini. Ucap Nektel lirih. Ya, kalau itu memang terjadi, aku akan membawa penyihir-penyihir dari Asosiasi Persatuan Penyihir ke kota perbatasan. Waduh, bener nggak nih? Kau mau membawa mereka semua? Waduh, bener nggak nih? Ucap Roland kaget. Ya, itu terjadi kalau rencanamu berhasil. Ya, rencanamu untuk membangun image positif di kota perbatasan berhasil. Dan aku akan membujuk saudari-saudariku dari Asosiasi Persatuan Penyihir untuk tinggal saja di kota perbatasan. Oke, siap. Kalau kau memang mau membawa mereka semua, aku siap menampung kalian semua. Walaupun keuangan kami sedang tidak baik, tapi kalau musim dingin ini terlewati, maka aku punya rencana. Aku punya rencana untuk memenuhi dompetku lagi. Dan kalau rencana itu mulus, maka peperangan yang akan menanti akan aku lewati dengan mudah. Itu sangat mudah sekali, Nektel. Aku akan melibas siapapun yang berani menyerang kota perbatasan. Wadidaw, malah mau perang ini. Perang sama siapa dah? Walah, walah, walah. Tapi Sin pun berpindah. Saat ini, di istana kerajaan Grey Castle, Wimbledon, ada prajurit berkuda yang melaju dengan kencang itu ya. Dan mereka sampai di istana kerajaan, kemudian ada suar yang ditembakkan. Itu sebuah tanda. Dan ternyata itu pangeran pertama yang bernama Gerald Wimbledon. Ia adalah bupati di ibu kota kerajaan Wimbledon. Ia mau menjenguk ayahnya. Ia dikabari kalau ayahnya sakit. Dan ya, Gerard pun berjalan memasuki gerbang utama dan ia disambut oleh beberapa pelayan istana. Di saat melihat para pelayan itu, Gerard sedikit curiga karena para penjaga yang ia temui tampak berbeda dengan penjaga biasanya. Dan si penjaga pun menjelaskan kalau mereka baru ganti beberapa jam yang lalu. Ini cuman staf pergantian penjaga. Aku mendapat kabar kalau ayahku sakit. Apa itu benar? Ya, benar Tuan Pangeran, ayah Anda sedang sakit. Tapi sekarang beliau sedang istirahat. Itu akan mengganggu istirahat beliau. Ya, aku mengerti. Aku cuman mau melihatnya saja. Dan oke, Gerard pun diatur untuk menuju ke ruangan raja. Ia akan dikawal oleh beberapa pengawal untuk melihat kondisi raja. Tapi di saat Gerard berjalan menuju kamarnya raja, ia malah mencium sesuatu yang tajam. Ini bau cairan merah. Wadidaw, ini baunya amis banget. Ini benar-benar bau cairan merah. Apa ini? Kenapa ini menyengat sekali? Penjaga malah bingung, kayaknya nggak ada bau amis deh bos. Kemudian setelah sampai di depan kamar raja, Gerard benar-benar merasakan penciumannya tidak salah. Itu berasal dari dalam. Bau cairan merah ini begitu menyengat. Ya, begitu menyengat dari dalam. Aku akan masuk, aku akan melihatnya. Kalian bersiap saja. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Ini berbahaya. Ucap Gerard yang mana ia sudah siap dengan pedangnya. Dan ketika ia masuk dan tuh, ditendang dah pintunya. Dan ternyata ada seseorang yang menatap Raja Wimbledon. Yang mana sang Raja Wimbledon telah KO. Ia ditusuk pisau, wadidaw. Ini gimana dah? Malahan modar
Dan orang yang di kamar itu adalah Timothy Wimbledon, pangeran kedua. Ia menyambut kakak pertama. Ya, ia menyambut si Gerard Wimbledon dengan sukacita. Dan ternyata cairan merah sudah ada di tangan Timothy Wimbledon. Waduh, 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 waduh. Ia malah mengkill Raja Wimbledon ketiga. Ayahnya sendiri dikill. Wadi, wadi. Tapi ya, kita tidak tahu cerita selanjutnya karena bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Ya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam cus.